Halo Sobat Platinum, jumpa lagi di channel YouTube Platinum Adi Sucipto Hotel Yogyakarta. Bincang Gayeng bareng Platinum. Kali ini kita akan ngobrol santai tentang AI, dampaknya, peluangnya, dan bagaimana kita bisa tetap relevan di tengah perubahan teknologi yang terus berjalan. Penasaran kan? Tonton video ini sampai selesai dan jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe ya Sobat Platinum. Dengan saya Joko Warsito, nah kali ini saya nggak sendiri karena di samping saya udah ada praktisi AI, dia juga seorang penggiat film dan kreatifpreneur. Halo, selamat datang Mas. Ya, terima kasih. Bisa dikenalkan dulu ke Sobat Platinum. Oke, halo semuanya. Saya Andika John. Saya praktisi AI, filmmaker, dan banyak sih. Sudah berapa lama Mas ini untuk sudah menggiat sebagai penggiat AI? AI-nya ya. Kalau AI itu nguliknya masih setahun sih sebenarnya. Oh baru ya, baru tahun kemarin berarti ya? Baru banget, baru setahun. Terus kalau mulai komersil lah ya. Komersil okay. Itu mungkin baru 6 bulan terakhir ini. 6 bulan terakhir. Nah saat ini kan sudah punya akun AI influencer gitu ya? Ya, mencoba-coba sih sebenarnya. Mencoba-coba. Gimana sih kalau influencer itu virtual? Oke. Dibikinnya pakai AI. Oh ya ternyata bisa juga gitu. Nah, itu sebenarnya dibangunnya tuh dari orang asli atau memang tokoh yang ada di sebagai influencer AI itu tokoh dibikin sendiri atau memang itu duplikat dari orang yang asli gitu Mas? Oke. Kebetulan kalau yang jadi namanya Saraswati. Iya betul. Namanya Saraswati ini nggak ada orang aslinya. Nggak ada orang aslinya iya, ya. Jadi benar-benar itu generate langsung di AI betul, gitu. Jadi generate waktu itu pakai prompt kan ya. Jadi aku pengennya cewek Asia, rambutnya orange, bla 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 bla. Terus ada hasilnya kan beberapa tuh. Nah, aku pilih salah satu. Oke. Nah, jadi teman-teman kalau lihat Saraswati yang ada di Instagram, nah ini adalah Mas Andika, ini adalah orang di balik layar. Oh, iya. Jadi Saraswati itu memang bukan orang asli, semuanya dikendalikan oleh Mas Andika. Yeah. Baik Mas Andika, jadi di podcast kali ini kita akan membahas perkembangan AI di dalam dunia bisnis. Karena memang di 2026 ini kita sudah bisa lihat nih beberapa brand itu sudah menggunakan fitur AI dalam promosi bisnis mereka masing-masing gitu. Oke, pertanyaan pertama Mas, kenapa sih di 2026 dijadikan momentum penting untuk brand beradaptasi dengan AI? Kenapa di 2026 ya? Betul. Jadi memang AI ini kan sebenarnya terlalu cepat ya sebenarnya, kecepatan, karena ini dalam 2 tahun aja yang kalau kita tahu yang tadinya bikin video Will Smith makan spaghetti masih amburadul itu sekarang udah realistis banget, dan arahnya ke depan terutama di tahun ini itu memang semuanya harus selesai tidak pakai orang banyak, cepat. Betul, lebih efisien ya. Lebih efisien, walaupun itu sebenarnya ada dilema juga sebenarnya, karena kan mengurangi orang-orang yang selama ini mengerjakan itu, lalu akan diganti AI, walaupun nanti AI itu juga akan menciptakan profesi baru lagi nanti, entah itu. Jadi ada plus dan minusnya ada juga plus minusnya ya. Juga, jadi di lain sisi teknologi semakin canggih, lebih efisien, tapi memang secara tenaga kerja yang harusnya bisa dikerjakan 5 orang jadi cuma 2 orang. Mungkin seperti itu ya. Betul. Oke Mas, lanjut ke pertanyaan nomor 2 ya. Jadi pertanyaan kedua ini kita ngomongin tentang branding. Bagaimana sih Mas untuk AI ini bisa membantu membangun branding? Oke, membangun branding ya. Mungkin karena brand itu kan faktornya banyak ya. Mungkin AI bisa membantu di visualnya, di medianya mungkin. Dan nggak semuanya AI juga di media. Mungkin ada kalau bikin konten yang tulisan-tulisan itu bisa dibantu, atau ilustrasi gambar bisa dibantu, seperti itu. Untuk membangun brand awareness aja, kebetulan ini AI karena masih baru banget, jadi
perhatian orang tuh juga masih ke AI itu masih lumayan banyak nih. Jadi bisa dimanfaatkan juga itu. Jadi seperti melengkapi ya. Jadi melengkapi. Kita tetap harus punya konten yang original Iya yang dong. memang manusia juga. Nanti kita combine dengan Seperti AI kontennya gitu ya. Mas Joko kan kan nggak lucu kalau Mas Jokonya AI. Oh gitu ya. Iya. Atau sebenarnya malah lebih lucu nanti dibikin AI yang lebih ganteng, lebih kurus oh, gitu. Mas Jokonya ngapain terusan? Oke Mas, mungkin contoh paling simpel nih Mas untuk penggunaan AI dalam bikin brand terlihat lebih modern dan futuristik itu seperti apa ini Mas contohnya Mas? Nah, ini yang saya lakukan di kota saya ya, di Magelang. Di Magelang. Okay. Jadi saya sempat ngisi workshop AI tapi untuk UMKM. Oke. Jadi UMKM itu kan ini tanpa ngecek ya. Itu fotonya kan pakai HP yang kameranya nggak bagus, nggak proper gitu nggak ya. proper, komposisi fotonya nggak oke, diupload pun tinggal upload aja. Nah itu sebenarnya bisa diperbaiki pakai AI itu tadi. Jadi tetap bentuk produknya sama, tulisannya sama, tanpa mengubah apapun, tapi kualitasnya jadi lebih bagus. Lebih bagus, dan itu bisa ya di AI bisa, ya. Jadi walaupun pakai HP biasa fotonya, bisa. tapi nanti kalau kita sudah generate dan kita perbaiki itu jadi lebih bagus, bisa. Lebih profesional gitu ya. Betul. Baik, itu juga ide bagus tuh buat teman-teman UMKM. Jadi walaupun bisnisnya masih skala kecil, tapi secara produk, brand awareness-nya tetap harus terlihat profesional gitu ya. Dan itu pun jadi bisnis baru juga. Jadi sekarang banyak orang bikin aplikasi atau website yang mana di situ kalau orang masukin foto langsung lewat aplikasi itu langsung ke generate. Dan itu gratis atau berbayar? Berbayar. Oh, berbayar. Jadi bisnisnya di situ. Bisnisnya itu ya. Jadi itu membantu biar nggak repot-repot nih. Betul. Jadi tinggal upload, generate, jadi nanti hasilnya juga bagus. Betul. Hasil fotonya gitu. Iya. Oke, untuk selanjutnya Mas Andika, jadi ini kan saya juga sebagai pemula juga di dunia AI ini, teman-teman banyak juga yang masih amatir juga tentang AI. Pertanyaan adalah kalau brand atau marketer baru mulai nih Mas, langkah pertama belajar AI itu seperti apa ini Mas? Kalau untuk brand pengen memanfaatkan AI, yang pertama sebenarnya bukan tools apa yang dipakai, tapi problem apa yang didapat sebenarnya. Jadi misal ada brand yang memang kesulitan dibikin caption Instagram nih, berarti dia butuh AI yang semacam ChatGPT, Gemini kayak gitu. Kalau ada brand kayak UMKM tadi, itu PR-nya di visual, foto produknya atau apanya visual, itu bisa pakai Gemini juga bisa, atau Nano Banana bisa. Oke, ini juga sudah disepil nih untuk tools apa nama-nama AI untuk yang biasa digunakan untuk pemula gitu ya. Pemula pakai itu bisa. Jadi ada ChatGPT tadi, terus ada apa lagi tadi Mas? Gemini juga bisa. Satu lagi tadi pernah tadi sebut? Yang satu lagi Grok sebenarnya, punyanya X. Oh, punya X, Grok itu ya. Oke, pernah dengar, tapi belum pernah coba saya. Oke, sebenarnya kita tuh perlu nggak sih kita menguasai teknis seperti coding untuk menggunakan AI itu, Mas? Kalau coding malah untuk membuat program AI itu sebenarnya memang pakai coding ya. Cuman itu kan pekerjaan yang punya platform, jadi yang punya perusahaan AI itu. Kalau lebih ke profesional gitu ya, itu yang coding itu. Kalau arahnya ke depan malah coding akan nggak dipakai karena coding bisa dibuat pakai AI itu. Itu masa depan teman-teman yang bisa coding ternyata itu kuliah gelap kuliah ya. IT agak gelap itu. Oke, tadi rekomendasi AI tools juga sudah disampaikan tadi, ada ChatGPT, ada Gemini, ada Grok juga ya Mas ya. Ya. Baik Mas Andika, untuk AI tools tadi udah disebutkan ada ChatGPT, Gemini. Ini mungkin bagi teman-teman yang belum tahu, ini setelah kita download aplikasi tersebut, itu langkah selanjutnya seperti apa sih Mas untuk cara menggunakan? Oke. Kalau pakai versi yang free ya, itu jelas pertama kita login dulu pakai email, bisa pakai Gmail ya, karena ada pilihan langsung Gmail, jadi kita nggak perlu ngisi-ngisi lagi. Kalau udah berhasil login, kita bisa memasukkan prompt. Misal kalau mau bikin foto ya di ChatGPT atau Gemini, prompt itu adalah apa ya, narasi untuk mendeskripsikan keinginan kita mau bikin apa.
Misal kita mau bikin foto produk kopi ya, kita foto dulu pakai HP, lalu hasil foto dari HP itu kita masukkan, lalu kita pakai bahasa Indonesia aja nggak apa-apa, ubah foto kopi di atas, di lampiran maksudnya, di atas, menjadi di atas meja kafe dengan pencahayaan natural, profesional dan lain-lain, rasio fotonya berapa kali berapa, itu nanti akan jadi sedemikian rupa. Berarti harus kalau bisa usahakan secara detail untuk detail. Jadi dari tulisan prompt ya. Lokasinya mau di mana, pencahayaannya gimana, sampai detail yang ada di sekitarnya minimalis atau ada ornamen, itu dijelaskan di prompt ya. Dan nanti kalau memang seandainya foto hasilnya itu masih belum sesuai, kita masih bisa nulis prompt tambahan lagi. Bisa, gitu ya. Bisa diulangi ya. lagi. Diulangi lagi, semakin detail, semakin lengkap, nanti semakin sesuai dengan kemauan kita. Gitu. Ya, betul. Mantap sekali. Nah, untuk videonya, itu basicnya dari foto. Jadi kita bikin foto dulu, baru nanti dimasukkan ke AI yang video, dikasih prompt lagi, mau digerakkan seperti apa. Itu di prompt, nah, langsung nanti di generate, nanti akan jadi seperti sesuai prompt kita. Oke, baik. Kalau berarti untuk UMKM itu memanfaatkan fitur gratis dari ChatGPT itu sudah cukup proper sebenarnya ya? Untuk bikin foto sebenarnya proper, baik. Cuman ada limit ya kalau free. Jadi sehari itu mungkin bisa bikin 5 generate aja mungkin. Tapi ada akal-akalan, orang Indonesia kan suka ngakal-ngakal. Oh gitu, akal-akalnya gimana? Ganti email. Oh, ganti email. Jadi nanti kita login lagi, ganti email, itu bisa. Jadi kita punya email 10 nih. Betul bisa. sekali. Teman-teman sekarang juga banyak kok. Jadi satu orang itu minimal ada 5 email, karena pasti banyak banget akun sosial medianya, belum yang second akunnya ya kan teman-teman. Nah itu ngakalinya. Jadi itu hacknya Mas ya. Jadi kalau limit hariannya sudah habis nih, tapi kita pengen generate lagi, ganti email teman-teman, masih bisa. Tapi tidak disarankan ya, pasti kalau perusahaannya dengar ini nggak suka. Oke Mas, jadi ini untuk selanjutnya, banyak kan orang-orang itu sudah tahu nih, udah mengenali video, oh ini dibuat dengan AI, oh ini yang asli gitu. Nah, untuk brand sendiri kan nanti kalau kita menggunakan AI, itu di lain sisi membantu kita untuk lebih mudah untuk membuat video dan lain-lain, tapi di lain sisi kan nanti masyarakat lihat, ini AI ini nggak asli nih, biar brand awareness-nya tetap dapat, itu seperti apa Mas? Jadi biar, wah ini hotelnya kelihatan bagus karena AI nih, padahal aslinya nggak seperti itu gimana Mas untuk mengakali itu Mas? Pertama, ini sebenarnya responsibility kreator AI-nya ya. Jadi ini ada satu kasus yang rame juga, jadi di wedding tapi industrinya. Jadi video wedding itu sekarang sudah mulai pakai AI. Jadi ada video preparation bride-nya lagi di kamar hotel. Cuman sama videografernya itu di AI hotelnya jadi penuh bunga-bunga. Yang jadi masalah kan ini nggak real momennya. Nah itu kalau di industri wedding memang kurang sepakat dengan itu karena intinya adalah momen. Kalau di hotel misal, ketika lokasi AI dan lokasi real itu sama persis, sebenarnya nggak jadi masalah juga. Nggak jadi masalah asalkan fasilitasnya sesuai ya, memang sesuai. Dan misal ada kolam renang di atas hotelnya memang aslinya ada, asalkan masih sama itu nggak masalah. Gitu ya. Kecuali yang konten jemput ke bandara pakai sapu itu. Oh iya, itu kayak lucu-lucuan. Iya, itu kan nggak mungkin. Penontonnya banyak sekali Mas. itu lucu-lucuan aja ya. Nah, kalau lucu-lucuan nggak apa-apa kan ya pakai AI. Nah, tergantung tujuannya juga entertain atau memang memunculkan realistisnya. Kalau realistisnya pun pastikan yang di AI itu juga nggak jauh dari yang asli. Betul, jadi itu teman-teman. Jadi syaratnya kalau mau video-video yang realistis memang harus sesuai dengan yang ada, fasilitas ataupun yang lain. Tapi kalau untuk lucu-lucuan, nanti ada staff hotel naik sapu, kan ya secara global pasti tahulah itu cuma bercanda ya, nggak mungkin sapu bisa terbang gitu ya. Atau ini kolaborasi video asli dengan video AI, jadi digabungin. Ya, di komen itu bisa juga ya. Jadi misal videonya keliling kamar hotel nih, itu kan nggak ada orangnya, cuman ketika pas
munculin orang lagi ngomong itu AI. Oke. Itu digabungin. Seperti Itu bisa. brandnya Mas Andika Saraswati Ya, gitu ya. bisa. Itu salah satunya dia tiba-tiba hadir di hotel kita gitu ya. Ya. Tapi kalau itu full AI karena saya Itu baru full kesini AI. hari ini. Oh gitu. Jadi video-video live, lobby itu berarti Itu dari tim foto. kreatif, dari foto terus Jadi di-generate pertama video. itu dikirimin foto kan, Oke. foto kosong. Terus aku memasukkan Saraswati ke situ dulu, jadi Oke. foto. Nah dari foto itu digerakkan jadi video. Oh gitu, seperti itu. Uh-uh. Jadi teman-teman yang pengen tahu videonya seperti apa, teman-teman bisa langsung ke sosial media Platinum Adi Sucipto, ada di Instagram, ada di TikTok, itu juga sudah ada. Nanti kalau ada mbak-mbak cantik, rambutnya pirang, nah Iya. itu adalah Mas Andika yang buat. Nah, brand itu arahnya ke depan malah mereka pengen punya virtual model sendiri. Oke. Jadi representatif mereka sendiri-sendiri. Entah itu orang, maskot animasi atau apapun. Oh jadi kayak ada ikonnya dari sebuah brand itu gitu dihidupkan gitu. ya. Menarik. Baik, seperti itu teman-teman. Jadi video kita belajar lebih dekat dengan AI. Jadi tema kali ini adalah bikin brand semakin keren di 2026. Jadi untuk saat ini videonya sampai di sini dulu. Jadi kalau teman-teman ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Dan kalau teman-teman juga suka dengan video ini jangan lupa like dan subscribe juga. Oke Mas Andika, terima kasih Mas Andika. Sampai ketemu lagi. Nanti kita akan undang Mas Andika lagi untuk membahas AI. Nanti dengan syarat sudah banyak pertanyaan di kolom komentar ya teman-teman. Oke, saya Joko Warsito, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.